You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami bersyukur kami boleh beribadah bersama, dan secara khusus, secara spesial kami boleh merayakan kelahiran-Mu di KR Natal hari ini, KR yang terakhir kami di semester ini. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang kelahirannya kami rayakan hari ini, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam. Ini malam apa sore ya? Menjelang malam ya. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman di sini. Dan hari ini tema kita Born is the King. Jadi ini bukan sekadar tema karena banyak lagu yang berbicara hal ini, tetapi kiranya kita juga boleh menghayati dan memaknainya dalam kehidupan kita. Merayakan Natal di masa pandemi, walaupun kita sadar pandemi belum berakhir, maka ya beginilah ya gambaran Natal kita. Tapi kita bersyukur paling tidak hari ini kita boleh merayakannya secara tatap muka bersama-sama. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tema ini di dalam Matius pasal yang kedua. Teman-teman, kita akan melihat Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, mari sama-sama kita melihat bagian ini. Saya akan mengajak kita membaca bergantian. Abang akan baca ayat 1. Saya sudah tulis ayatnya di depan. Kalau kalian agak sulit lihatnya bisa di HP masing-masing. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Saya baca ayat 1, lalu kemudian teman-teman membaca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Ya? Oke, saya akan mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali makanan kecil di antara mereka yang tinggal di Yuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan membela umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama orang-orang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, abang tidak tahu ini perayaan Natalmu yang keberapa. Karena sudah banyak juga orang melakukan perayaan Natal ya, macam-macam, entah perkumpulan atau mungkin juga di keluarga atau mungkin di beberapa gereja juga. Nah, tapi yang menarik ya, apa saja yang pada hari Natal atau perayaan Natal orang ingat? Saya baca satu buku beberapa tahun lalu penulis buku itu mengatakan begini, merayakan Natal itu berbahaya. Kenapa? Karena begitu banyaknya hal-hal di sekitar Natal yang mungkin membuat kita kehilangan fokus Natal yang sesungguhnya. Makanya kalau kita lihat, inilah biasanya gambaran Natal kita. Menariknya lagi, katanya begini, kalau Yesus ikut perayaan Natal kita sekarang, mungkin Yesus pun akan terbengong-bengong kagum. Yesus akan terbengong-bengong kagum waktu masuk Natal kita. Lalu Yesus akan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak ya? Jadi ya menarik juga waktu dia mengatakan bahwa ini bukan hanya pesta, ini bukan sekadar kemeriahan, bukan hanya tukar kado. Kita harus fokus ya. Natal artinya lahir. Siapa yang lahir pada waktu Natal? Ya, bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, tapi Christmas is Jesus' birthday. Itu yang kita peringati. Makanya kalau kita mengerti dengan baik, kiranya Natal kita tidak kehilangan makna yang sesungguhnya. Ada kalimat yang bertanya, pertanyaannya begini, what is the most important part about Christmas? Lalu dijawab, the most important part about Christmas is the first 6 letters, C-H-R-I-S-T. Can you imagine? Christmas without Christ tinggal Mas. Ini bukan perayaan mas ya. Jadi saya suka kumpulin gambar ya. Nah ini, Christmas is empty without Jesus. So Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tema kita dalam kaitan siapakah Yesus, who is Jesus, yang disampaikan di dalam bacaan kita tadi. Oke ya. Nah, perhatikan sebentar. Kalau kalian mungkin melakukan penyelidikan Alkitab, pemahaman Alkitab, ini bagian yang menarik. Abang akan hanya fokus kepada pertanyaan orang-orang Majus ya. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kita tidak tahu sebenarnya berapa orang Majusnya, tapi secara gambar-gambar selalu bilang 3 ya. Padahal apanya yang 3? Persembahannya, emas, kemenyan, dan mur ya. Jangan salah, ada pendeta dia khotbah di saat Olimpiade. Mereka membawa emas, perak, dan perunggu gitu ya. Salah Pak ya. Emas, kemenyan, dan mur. Nah perhatikan teman-teman, bahwa orang Majus ini siapa? Menarik untuk kita gali juga latar belakangnya. Beberapa mengatakan mereka astrologers, orang-orang yang ahli perbintangan. Tetapi dalam tradisi juga beberapa mengatakan mereka ini raja. Makanya biasa disebut three kings. Jadi ini raja. Tapi yang menarik bagi saya adalah sebenarnya perjalanan mereka ya. Nanti kalau kita kaitkan juga,
ini hebat juga ya. Kalau benar-benar mereka raja, 3 orang ini atau sekelompok orang raja ini, mereka cari raja yang lahir. Wow. Itu bagi kita jadi sebuah perenungan yang makin menolong kita melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Perjalanan mereka dari timur, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari Babylon. Ya, ini Babel ya. Ini daerah Babel. Nah, ini rute perjalanan pada waktu itu mereka menuju ke Yerusalem. Di situ dekat Yerusalem 11 kilometernya ada Bethlehem. Nah, jadi ini perjalanan yang cukup panjang. Nah, kalau mau menyelidiki dengan kecepatan orang berjalan masa itu, ini jaraknya berapa? Ini jaraknya kurang lebih 900 mil. Nah, ya. Jadi itu katanya wise man from the east. Possible route-nya itu wise man from the east itu 900 mil. Itu ditempuh kira-kira 120 hari. Jadi kira-kira berapa lama? 3-4 bulan. Nah, kira-kira itu kalau perhitungannya 1 hari 23 mil, 17 sampai 23 mil. Kira-kira mereka akan sampai sekian waktu. Makanya kalau kalian perhatikan, nah ini sedikit ya, saya tidak mau mempertentangkan sejarah. Cuma 2 Injil yang catat kelahiran Yesus, betul? Injil Lukas dan Injil Matius. Menurut penyelidikan beberapa ahli, nampaknya yang pertama datang di malam Natal Gembala. Lalu, kapan orang Majus tiba? Orang Majus ketemu gembala nggak? Kalau di cerita-cerita drama sekolah minggu ketemu ya. Tapi kayaknya enggak sih. Logikanya sih nampaknya tidak. Beberapa mengatakan bahkan mungkin Yesus sudah agak besar. Karena ingat tadi, mereka ikuti bintangnya di timur, lalu mereka mengikuti, lalu kemudian Herodes bertanya, bila mana bintang itu nampak? Apa artinya bila mana? Kapan? Lalu kira-kira kalau mereka kasih tahu ya, anggaplah mereka berjalan sekian hari. Makanya Herodes meminta membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Kalau Yesus lahirnya malam itu, bunuh aja yang lahir malam itu kan. Tapi karena perhitungan yang diperkirakan, maka mungkin sekali Yesus bahkan sudah 1 tahun lebih waktu orang Majus datang. Mungkin ya. Tapi ya kita nggak usah perdebatkan. Intinya kalau lihat kartun Natal, drama Natal, nggak apa-apa lah ya. Orang Majus bareng ketemu sama gembala. Nampaknya kalau saya sendiri waktu menyelidiki kayaknya nggak ketemu. Mungkin bagi saya nggak ketemu. Beberapa ahli juga mengatakan, perhatikan, di Matius Yesus sudah di rumah, di Lukas Yesus di palungan. Itu pun menunjukkan perbedaan tempat. Di Matius masih ada atau ada Yusuf. Malam itu dikatakan di Matius hanya ada anak itu dan ibunya. Itu banyak spekulasi. Ada yang bilang Yusuf kerja lah, ada yang bilang Yusuf sudah mati lah. Tapi kan enggak juga, karena habis itu kan dia pergi sama Yesus, mereka pergi ke Mesir ya. Nah, jadi kalau kalian baca dengan teliti, kalian bisa menyelidiki itu ya. Tapi bagi saya menariknya adalah bahwa ini rute perjalanan. Kalau ingat Babel, ingat apa? Orang Yahudi dulu pernah dibuang di Babel. Datanglah raja-raja dari Babel ini. Nah, perhatikan kemana mereka datang. Mereka datangnya tidak langsung ke Bethlehem. Kan kita pikir, bintangnya kok nyesatin banget sih gitu ya. Kok datangnya ke Yerusalem? Kenapa ke Yerusalem? Karena pada waktu itu pusat pemerintahan Yahudi ada di Yerusalem. Berarti raja orang Yahudi pun tinggalnya di Yerusalem. Siapa rajanya waktu itu? Herodes. Jadi mereka sudah datang ke tempat yang tepat. Jadi menarik sekali, waktu mereka lihat bintang itu, langsung mereka berasumsi atau menyimpulkannya bahwa bintang ini menunjukkan ada raja baru yang lahir, dan ini rajanya orang Yahudi. Makanya dia datang ke Yerusalem. Nah, ingat ya, Yerusalem, Bethlehem masih ada jarak lagi 11 kiloan kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan ini bagi saya menarik. Waktu mereka nanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan apa yang terjadi kalau kalian perhatikan, bintangnya di timur, muncul pertanyaan, kok dia tahu itu bintangnya tentang rajanya orang Yahudi? Nah, ini khotbah abang hari ini banyak data-data untuk kalian PA ya, karena saya tahu saya bicara depan banyak anak pintar, begitu ya. Kalau kalian tertarik, jangan cuma senang ilmu ekonominya, senanglah Alkitabmu juga ya. Kok bisa mereka menyimpulkan bahwa raja orang Yahudi baru lahir? Penjelasan yang paling logis yang saya terima adalah Israel dibuang ke Babel. Masih ingat 70 tahun mereka dibuang. Nampaknya ada kitab-kitabnya orang Israel yang tinggal di Babel. Karena itu para wise men ini yang tinggal di Babel mungkin juga baca perjanjian lama, khususnya 5 kitab Taurat Musa. Jadi di masa itu kan kalau mereka lihat kitab-kitab yang dianggap suci, saya pikir walaupun mereka bukan orang percaya, mereka tetap membacanya. Sehingga kesimpulan yang dikatakan para ahli adalah kemungkinan ayat ini yang membuat mereka ngikut bintang itu. Kita baca ya, Bilangan 24 ayat 17. 1-2 ya. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Kalau kalian perhatikan ayat ini menunjukkan sebenarnya ini yang soal Balak dan Bileam ya. Nah, ayat ini secara khusus menunjukkan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi ketika mereka baca kitab itu, mereka lihat tanda di langit. Nah, ini kalau kalian tenang perbintangan katanya ada bintang yang terang sekali. Bintang itu di langit kan ribuan ya. Ratusan ribu, bahkan jutaan. Yang bisa dilihat dengan mata telanjang aja ribuan. Tapi ada satu bintang yang sangat terang. Dan kesimpulan mereka berdasarkan ayat yang mereka pernah baca di kitabnya orang Yahudi, ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Maka mereka ikut bintangnya. Jadi mereka tidak otomatis kalau saya juga pikir gitu ya, masa lihat bintang terus aja kemana aja dah, kemana aja. Ingat ya, waktu mereka mau berjalan, mereka sudah simpulkan ini bintang tentang raja orang Yahudi yang baru lahir. Makanya GPS mereka langsung ngarahin ke Yerusalem, karena raja orang Yahudi tinggalnya di Yerusalem. Nah, jadi menarik ya, Yesus itu raja. Abang baru sadar waktu persiapan buat beberapa acara Natal ini, beberapa juga mengangkat temanya raja-rajaan ya. Saya baru sadar banyak banget loh lagu Natal itu soal dia raja. Gita sorga bergema lahir raja mulia, malam kudus sunyi senyap lahir raja Shalom. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Kok banyak banget. Dan waktu saya merenungkan, wow, memang dialah raja yang ketika saudara dan saya lihat, mungkin kamu lihatnya dia di palungan, tetapi yang lahir itu adalah raja. Dan Yesus sang raja ini sejak lahir sampai mati menggelisahkan orang Yahudi, menggelisahkan yang namanya Herodes ya. Di saat itu waktu datang raja, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menjelang matinya. Kalian ingat? Ini Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Apa itu? Yesus raja orang Yahudi. Jadi raja orang Yahudi, the crown and the throne ya. Ini menunjukkan betapa Yesus sang raja itu mengguncangkan tempat atau orang-orang di sekitar kelahirannya. Baik kelahiran maupun kematian Yesus membuat orang Yahudi gelisah. Sebaliknya, kalau kalian lihat ya, sebaliknya orang-orang non-Yahudi justru datang menyembah dia. Ingat, orang Majus itu bukan orang Yahudi, datang dari timur. Lihat perwira Romawi yang berkata, sungguh dia anak Allah. Orang Yahudi memang bandel ya. Mereka kena penyakit jugulisme. Ya, oke.
Yang nggak tahu itu apa? Tanya translator sampingmu ya. Oke, kita lihat sama-sama. Yang abang mau soroti hari ini adalah perhatikan reaksinya Herodes. Waktu itu kan Herodes raja. Terus datang nih orang Majus, gucuk-gucuk. Di mana raja yang baru dilahirkan? Mungkin Herodes ngecekin istri-istrinya. Ada yang melahirkan nggak? Ada yang melahirkan nggak? Kan waktu itu kan raja berdasarkan keturunan. Jadi pasti dibaris nih istrinya. Lu melahirin nggak? Kalau baru melahirkan beberapa hari lalu, enggak. Jadi pasti Herodes ini sangat-sangat bingung begitu ya. Tapi kalimat yang dipakai adalah ini. Kami datang untuk menyembah dia, lalu ya. Nah ini Herodes kebingungan begitu ya. Dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi waktu itu dia raja orang Yahudi, lalu ada orang-orang yang mengerti kitab. Nah, lalu diajak kumpul semua, mungkin PA bareng ya, PA, ayo cari di mana tuh lahirnya. Katanya kalau ada raja di kita, lahirnya di mana? Oh, ketemulah kitab Mika ya, di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi bukan di Yerusalem lahirnya. Ya, Yerusalem pusat pemerintahannya, tapi di Bethlehem. Dan ayat ini dikutip. Dari mana ayatnya? Ini Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau Bethlehem Efratah yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sayangnya ahli-ahli PA itu cuman PA doang ya. Sesudah itu mereka nggak ikut menyembah. Tahu rajanya lahir? Oh tahu. Ada petunjuknya, ada. Yang menarik tadi saya bilang adalah reaksinya Herodes. Coba lihat mukanya Herodes baik-baik. Coba lihat sampingmu, ada yang mirip nggak? Nah, kita lihat dulu apa respon Herodes. Teman-teman lihat ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Yang abang bilang tadi ya. Dia pasti bingung lah, istri gua kagak ada yang melahirkan, kok bisa ada begitu ya. Ini kalau di Walt Disney ya, di Disney itu kayak terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem gitu ya. Kaget. Nah, di sini saya selidiki. Kenapa dia terkejut? Kenapa dia ketakutan? Nah, ini datanya ya. Raja Herodes, siapakah dia? Masa pemerintahannya yang panjang dinodai dengan lumuran darah. Kerajaan Romawi menjadikannya dia raja orang Yahudi, raja boneka. Tapi ini realitanya. Dia bukan orang Yahudi, dia orang asing, teman-teman. Bapaknya seorang Edom, ibunya seorang putri raja Arab. Herodes sama sekali tidak punya hak atas tahtanya. Ingat, orang Yahudi waktu itu dijajah Romawi. Romawi tidak mau urusan langsung sama orang Yahudi. Dia angkatlah raja. Yang diangkat siapa? Herodes. Herodes dan keturunannya. Dan ini ngeri banget ya. Herodes bahkan bukan orang Yahudi. Nah itu caranya penjajah lah ya. Diangkatlah begitu rupa sampai akhirnya. Jadi orang Yahudi sendiri tidak suka sama Herodes. Ya, Herodes sendiri senang disebut raja Yahudi, tapi tahu dia bukan orang Yahudi. Makanya waktu datang, mana bayi yang baru dilahirkan itu? Dia raja yang baru. Wah, kaget dia. Teman-teman, saya pelajari lagi. Emangnya kenapa sih si Herodes ini? Kalau kalian senang baca sejarah, jadi kalau dia lahir itu opungnya ya. Si Herodes opung itu pas Yesus lahir. Pas Yesus mati, itu Herodes juga kan? Itu cucunya. Karena sudah ganti generasi ya. Nah, si Herodes ini parno. Nah ini keterangannya. Akibatnya tahta Herodes sangat goyah. Dia hidup dalam ketakutan terhadap pesaing. Dia menderita paranoia berat. Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya, orang itu segera dihabisinya. Kita bisa langsung ngerti. Pantes bayi dia bunuh di bawah umur 2 tahun. Gila kan raja ini. Siapa lagi yang dia bunuh? Dalam sejarah dicatat. Dia membunuh istrinya sendiri, namanya Marian. Dia bunuh ibunya Alexandra. Dia bunuh ketiga putranya, Aristobulus, Alexander Antipater. Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin. Itu tua-tua orang Yahudi.
Jumlahnya 70, setengahnya dia bunuh. Dia bunuh banyak pamannya, dia bunuh saudara sepupunya dan kerabat lainnya. Kalau dibikin film bagus nih ya. Tidak heran dia terkejut. Ngeri punya raja kayak Herodes. Sejarah mencatat dia apa? Karena ada juga sejarawan Yahudi catat ya. Ini kalimatnya. Herodes itu disebut monster yang tidak punya belas kasihan. Bahkan rajanya orang Roma, Kaisar Agustus mengatakan lebih aman jadi babi Herodes daripada jadi putranya. Kau mau gitu di kuburanmu ditulis gitu ya. Ngeri kali ya. Jadi teman-teman, ketika datang orang Majus, itu bikin Herodes pasti dia gelisah, khawatir, dan terganggu. Kalau kalian lihat raja kayak begini, nih raja yang gimana nih? Gila banget ya. Takut amat sih tahta-nya diambil. Tapi sekarang mari berhenti sebentar dan lihat. Reaksi Herodes, jangan-jangan itu reaksi kita. Reaksinya Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya cerminan kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika dikatakan ada raja yang harus kau sambut di hatimu, maka di dalam dosa manusia menjadikan dirinya lah sebagai raja. Maka di dalam dosa manusia sebenarnya tidak mau ada raja lain. Jangan kau bilang ngeri kali Herodes. Mungkin itu juga hidup kita. Kalau Yesus sungguh-sungguh raja, Herodes mesti ngapain? Turun tahta. Jika Yesus yang lahir waktu Natal adalah raja yang sejati, maka setiap kita yang menyambut dalam hidup kita, kita harus rela turun tahta. Jika Yesus adalah raja dalam hidupku, maka aku harus turun tahta. If Jesus is king, di tahta itu ya nggak mungkin pangku-pangkuan kan, berdua bertiga rajanya pangku-pangkuan gitu. Gila kau. Benar. Gak bisa. Seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan, there is only one person can sit on the absolute throne. Who is that? The one true king. Kalau saya merayakan Natal, sebenarnya ini adalah penobatan turunnya aku dari tahta hatiku. Bahkan sekarang harus dia yang memerintah tahta. Siap? Kita nonton, mungkin ada yang nonton kemarin Kerajaan Inggris ya, Charles naik tahta. Hari ini perayaan kita turun tahta. Siap? Mau rayakan Natal? Mau sambut dia? Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di dalam dosa saya rasa saya rajanya. Jangan dia, kalau dia atur hidup saya maka semua yang saya suka. Kok dia gak suka? Tapi kalau betul dia rajaku, maka saya harus ikut dia, bukan dia ikut saya. Banyak orang merayakan Natal tapi tidak siap turun tahta. Benar, born is the king. Are you really mean it? Banyak orang senang Yesus sebagai konsultan saja katanya ya. Most people want Jesus as consultant, kata pendeta Timothy Keller. Not as a king. Konsultan itu gini ya, kapan gue butuh gue datang. Kalau udah gak butuh, bodo amat. Konsultan tidak membutuhkan penyerahan diri. Mungkin kita agak trauma juga dengar kata raja ya. Karena kayaknya, wih raja itu otoriter, memerintah, mau-maunya sendiri. Tetapi saudara dan saya, raja yang datang ke dalam dunia pada waktu Natal, dia beda sama raja dunia. Karena raja dunia mengambil segala sesuatu dari rakyatnya untuk dirinya. Tetapi raja yang lahir pada waktu Natal, raja surgawi, dia bahkan memberikan segalanya, bahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Kalau kita bilang, aku menjadikanmu raja dalam hidupku, ingatlah, berikan seluruh hidupmu, karena rajamu bahkan telah memberikan seluruh hidupnya bagimu. Beda sekali sama raja dunia.
Sorry ya, Natalan kok jadi serem ya. Karena yang kau sambut itu raja, bukan kue. Kalau cuma kue mah asik ya. Yang kita sambut raja. Sehingga pertanyaannya, is God the king of your life? Kalau dia raja, maka hidupku, rencanaku atau rencananya? Mesti jelas dong. Karena dia raja. Kalau dia adalah raja dalam hidupku, maka aku yang ikut rencananya. Kita akan segera menutup tahun 2022 ini. Apa sih yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita? Sudahkah kita lihat dia sebagai raja? Dan kita akan masuk tahun 2023. Lihat hidupmu. Saya makin sadar ya. Kadang-kadang orang cuma ngerti hidup itu kuliah, kerja, belajar, kerja. Hidup itu lebih dari itu. Apakah kerohanianmu kamu bangun? Apakah hidupmu betul-betul merajakan Yesus? Tujuan hidup kita bukan saja studi. Tapi ingat, Tuhan punya tujuan yang lebih luas dan lebih dalam dari apa yang saudara dan saya sanggup pikirkan. Dan inilah yang mau kita rayakan waktu Natal ya. Perayaan aku turun tahta dan dia sekarang bertahta di hatiku. Tapi ada gambaran lain yang menarik bagi saya, karena di atasnya ada perikop juga yang menyatakan bahwa Matius 1:23. Tadi kan Matius 2 ya. Yuk baca ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, kalau kita gabung faktanya, berarti the king is with us. Itu tema Natal saya tahun ini ya. Saya punya raja. Tetapi dia bukan hanya raja yang duduk diam, tinggal di singgasana di atas sana. Tapi dia raja yang bahkan turun ke dalam dunia. Bahkan dia menyertai. The king with us. Kadang gak bisa kita bayangkan, gimana ya Allah jadi manusia. Pernah bayangin gak? Allah jadi manusia. Seorang penulis buku pernah bilang begini. Itu mirip kayak, kalian bayangkan ya. Ini coba bayangkan ya. Pembuat sepatu jadi sepatu. Itulah gambarannya. Creator menjadi creation. Pembuat sepatu jadi sepatu. Gimana logikanya? Tapi menariknya, inilah yang kita rayakan pada waktu Natal. Jadi memang kalau lihat nama Yesus itu harusnya kita gabung semua ya. Kemarin abang dapat kesempatan khotbah juga yang namanya Penasehat Ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai. Wah, itu kalau kita lihat semua nama itu. Tapi saya pilih 2 hari ini ya. Yang pertama tadi Raja, yang kedua dia Raja Immanuel. Yesus memang sudah balik ke surga. Dia tidak menyertai kita secara fisik, tetapi waktu dia naik ke surga, dia berikan rohnya yang kudus. Karena itu roh Yesus, melalui rohnya Yesus masih terus menyertai kita kemanapun kita pergi saat ini. Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat yang tenang dan aman, namun ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa yang sulit sekalipun. Kita akan masuk tahun 2023. Banyak hal kita belum tahu di depan sana. Banyak orang bilang tahun resesi, begitu ya. Sampai semua orang ngomong resesi walaupun nggak tahu artinya ya. Ada opung-opung bilang tahun depan cucuku menikah, mau resesi dia. Resepsi opung. Opung-opung pun ikut gitu ya. Tapi semua ngomongnya resesi. Ketika dilakukan survei, apa ketakutan terbesar manusia? Memang surveinya di luar negeri ya, tapi saya lihat datanya. Maka dimintalah jawaban, lalu kemudian dari semua jawaban yang masuk dilihat 3 teratas. Kalian tahu apa 3 teratas ketakutan manusia? Pertama, takut masa depan, afraid of the future. Ya, kita semua takut lah, gak tahu apa yang ada di depan kan. Yang kedua, takut gagal. Ya, gak ada yang mau gagal kan. Nah, ini agak sedikit unik untuk generasi ini. Takut kesepian. Wah, kalau udah kesepian gitu ya rasanya. Wah, teman di Facebook 2000, teman di Instagram 5000, tapi tetap aja sepi. Wah, jadi memang jadi menarik ya. Apa artinya bersahabat?
Lalu bagaimana memasuki tahun baru dengan keyakinan? Saya sudah bolak-balik Alkitab gitu ya, baca-baca. Saya nggak pernah ketemu ayat Tuhan tidak pernah janjikan hidup tanpa pergumulan atau permasalahan. Adakah yang ada ayatnya begitu? Kalau aku besertamu nggak ada pergumulan, nggak ada permasalahan. Saya sih belum ketemu ayat begitu ya. Lalu apa dong janji Tuhan? Poin saya begini loh, kalau Tuhan nggak janji ya jangan klaim. Anak Saleh udah saya klaim dalam nama Yesus, Tuhan jangan ada pergumulan. Lah, hidup nggak begitu. Ada anak remaja bilang, oh malas saya hidup punya pergumulan, saya mati saja bang. Nah ya kau tinggalin pergumulan buat yang nguburin kau. Jangan soal mati yang hidup cuma nggak ada pergumulan. Nanti dibungkus pisang kau lapet kau. Ayo, hidup baik-baik gitu ya. Jangan sembarangan, maunya hidup enak dan gampang, empang ya. Tuhan tidak punya janji hidup tanpa pergumulan, permasalahan. Lalu apa dong janji Tuhan? Dengar janjinya. Janji Tuhan adalah di tengah masalah, di tengah pergumulan, aku hadir menyertai kamu. Bagi saya ini keindahan hidup. Tuhan janjikan, Dia hadir, Dia berjalan bersama kita. Indahnya hidup itu bukan karena tidak ada masalah. Indahnya hidup itu karena ada Yesus di dalam hidup kita. Life is a journey with Jesus. Jadi ke depan, kalau Dia Raja, ingat, kamu berserah padanya, berikan hidupmu kepadanya, tapi meyakini Dia hadir, Dia berjalan bersama, melewati tantangan dan rintangan. Jadi ini yang saya harapkan kalian bawa pulang hari ini ya. The King with us, Sang Raja dan Sang Immanuel. Kiranya ketika kita benar-benar merayakan Natal yang sejati, maka ada perbedaan dalam hidup kita. Beda. Kalau kamu belajar, beda cara belajarmu. Kamu orang yang punya raja di atas segala raja. Kamu orang yang akan melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, belajar dengan jujur. Integritas bukan hanya slogan. Saya masuk tadi apa, tahun integritas lah, korupsi lah. Itu bukan slogan saja. Bawa dalam hidupmu, patri dalam hatimu. Kalau kamu sudah bekerja, cara bekerjamu akan berbeda. Kalau kamu bergaul, cara bergaulmu juga berbeda. Kalau sudah berpacaran, cara pacaranmu juga beda. True love waits, ya. Abang senang kalimat di bawahnya. Apa nih? Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya. No sex before marriage. Kolot bukan kolot. Itu kudus. Itu yang Tuhan mau ya. Rumah tanggamu juga nanti akan mengalami kehidupan yang merajakan Allah dan mengalami penyertaannya. Ya. Jadi di akhir khotbah ini abang ingat suatu waktu saya pimpin Natal di satu tempat, lalu kemudian setelah firman, setelah doa, setelah semua selesai di akhir, lalu kemudian tibalah pada acara Ramah Tamah. Lalu MC-nya maju gini ya. Saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam hari ini, yaitu makan malam bersama. Bukan khotbah gua puncaknya ya. Makan malam ya. Ya ampun gitu. Aduh. Jadi begitulah ya. Banyak yang memang nunggu makannya gitu kan. Di luar gak ada makanan kok, santai aja. Jadi waktu saya dengar seperti itu, saya cuma membayangkan gitu ya. Ya itulah manusia. Apa sih yang harus kita siapkan waktu Natal? Lagunya kan udah jelas ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Terimalah. Natal ya soal buka hati, terima Yesus, sambut Dia sebagai Raja. Bukan soal makanan. Kita butuh makan sih ya, tapi jangan sampai kayaknya puncaknya makanan. Kalau puncaknya makanan, ganti lagunya. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Tapi Natal adalah tentang Yesus yang lahir, dan Dia adalah Raja. Karena itu saya tutup dengan slide terakhir ini. Natal bukan sekadar perayaan, tetapi Natal adalah perubahan.
Christmas is not only about celebration. It's more about transformation. Kiranya kita yang merayakan Natal tidak lagi hidup, tidak merajakan Yesus, tidak lagi hidup di luar kehendaknya, tapi kita menjadikan Dia Raja yang kita yakini Dia menyertai perjalanan hidup kita. Selamat Natal, 25 Desember 2022. Selamat memasuki tahun baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2023. Ingatlah Sang Raja Immanuel bersama. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami mohon tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi sungguh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami punya sikap hati seperti Herodes yang tidak rela turun tahta, mau terus jadi raja. Tapi kami kiranya yang merayakan Natal boleh berkata, Tuhan, bertahtalah di hatiku, di hidupku. Karena kalau sungguh Natal yang lahir adalah Raja, born is the King, maka aku berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati juga ibadah kami selanjutnya, dalam semua respon kami. Biarlah sungguh kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.